Shalom, salam kemenangan. Jumpa lagi di Victorious Devotion pagi ini. Umat berkemenangan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pagi ini kembali kita mau dedikasikan waktu kita. Kita mau mulai dengan saat teduh, menjalani hidup kita, berkegiatan bersama, berkegiatan dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Pagi ini kita mau belajar satu kebenaran firman yang menyelaraskan diri kita dengan Kristus yang menjadi panutan saudara dan saya. Kita naikkan sebuah pujian pagi ini. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Amin. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, 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 memuliakan namamu. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau, Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Kinarala maya syakata karala lama 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 lama. Kinarala maya nama nama. Kuriala mana nama 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 nama. Sikinya kinarala mana mana syakata karala lama lama lama. Kinarala lama 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 lama. Kami mau seperti Engkau, kami mau seperti Engkau, Yesus. Terus kami makin hari makin waktu disempurnakan. Terus Roh-Mu yang kudus menyempurnakan kami, membawa kami makin selaras, makin berkenan akan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pagi ini Tuhan, kami mau dalam suatu perenungan,
Kami mau belajar menyelaraskan hidup kami dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita mau belajar kebenaran Tuhan pagi ini dengan tema menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa harus menjadi serupa dengan Kristus? Karena Kristus adalah yang sulung. Karena Kristus adalah panutan. Karena Kristus telah melakukan segala sesuatunya yang menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dan Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam bulan September dengan tema, saya bawa catatan saya. Tema bulan September, siap mengalami pemurnian iman dalam mengikut Kristus. Di sini saudara bisa lihat. Siap mengalami pemurnian iman dalam mengikut Kristus. Ditampilkan di sini oleh tim gembala Pak Sadrak Sugiono. Ada gambar emas yang begitu berkilau luar biasa. Emas kita tahu ya seringkali menggambarkan atau dikatakan logam mulia. Ya, emas yang murni. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman saudara dan saya yang dimurnikan itu lebih berharga daripada emas murni. Lebih bernilai jauh tinggi ketimbang emas yang murni, saudara yang kekasih. Dan pagi ini kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus. Bulan lalu kita banyak bicara dan bahas tentang kemerdekaan. Ada merdeka dari egois, ada merdeka dari rasa takut, ada merdeka dari rasa memiliki, ada merdeka untuk memerdekakan. Ada banyak hal yang kita bahas tentang kemerdekaan. Tetapi di bulan September kita mau memurnikan dan siap dimurnikan iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Dimurnikan gak gampang. Dimurnikan gak sesimpel yang kita katakan dan bayangkan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang Rasul Paulus. Seorang yang dahulunya kita tahu dia menganiaya jemaat yang mengiring Yesus. Dia menganiaya jemaat yang mengikuti Kristus. Tetapi kita tahu lewat satu kisah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dia mengalami sesuatu di mana dia menjadikan dirinya hamba dari kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Saudara yang kekasih, tatkala saudara dan saya juga mau mendedikasikan hidup saudara dan saya menjadi seperti Kristus, kita mau belajar dari seorang Saulus, yang dimana dikatakan bahwa segala sesuatu yang dia katakan keuntungan dianggap rugi, segala sesuatu yang dianggap nikmat dianggap rugi. Kenapa? Karena nikmat yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, mengiring Yesus, mengiring Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus adalah suatu proses, bukan tujuan. Dan proses inilah yang kadang-kadang mengandung penderitaan. Saudara yang kekasih, kalau mau menjadi seperti Kristus, katakan welcome sama penderitaan. Katakan selamat datang penderitaan. Tapi bukan penderitaan karena kekonyolan keputusan-keputusan kita. Karena ketidakpiawaian kita dalam menentukan kehidupan kita, disiplin dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan karena kebenaran. Seperti mana Paulus katakan dalam kisahnya, Paulus begitu banyak mengalami penderitaan. Masuk penjara, hidup di dalam penjara itu menjadi hal yang biasa bagi Paulus. Mengalami kapal karam di tengah ombang-ambing ombak. Bahkan dibenci oleh kaumnya Yahudi, dibenci oleh yang non-Yahudi. Bahkan para rasul dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, Paulus katakan penderitaan-penderitaan yang dialami adalah penderitaan-penderitaan yang biasa. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa ujungnya ada janji kekekalan, ujungnya ada janji yang manis yang Tuhan Yesus sediakan bagi Paulus, bagi saudara dan saya umat berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan welcome penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan yang karena Kristus, penderitaan yang karena firman yang saudara dan saya alami akan mendatangkan kemuliaan kekal, akan mendekatkan saudara dan saya kepada Kristus Tuhan, akan memurnikan saudara dan saya
Ayub berkata bahwa tatkala Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Kita akan keluar seperti emas, saudara dan saya, umat berkemenangan yang dikasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, emas adalah logam mulia yang mengalami proses yang luar biasa untuk dimurnikan. Sehingga partikel-partikel lain yang ada di dalam materi itu keluar melalui apa? Melalui panas, melalui api yang begitu luar biasa. Didesain, dibentuk untuk apa? Untuk partikel lain keluar daripada emas itu. Dan emas itu timbul yang murni, menjadi logam yang mulia, yang saudara dan saya tentu suka apabila memilikinya. Demikian juga iman saudara dan saya. Saudara dan saya harus mengalami perapian yang menyala-nyala. Lewat apa? Lewat penderitaan, lewat kesakitan, lewat krisis, lewat hal-hal yang menyakiti saudara dan saya. Untuk apa? Untuk keegoisan itu pergi, untuk kepentingan diri sendiri, egosentris itu pergi, untuk amarah itu pergi, untuk mementingkan diri pergi, untuk kita timbul yang murni di dalam Tuhan. Iman kita timbul yang murni, tidak akan pernah timbul apabila kita tidak mengalami kesulitan dan kesukaran. Amin. Kenapa kesulitan dan kesukaran itu ada? Yaitulah perapian yang menyala-nyala, yang memurnikan iman saudara dan saya. Dan gak usah worry, ya, Allah sumber damai sejahtera akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Ingat kisah Yesus di Taman Getsemani. Tatkala dia berseru dan berseru dan berseru, seorang malaikat Tuhan datang menghampiri dan memberikan kekuatan. Itu pun berlaku bagi saudara dan saya, umat berkemenangan. Kita umat berkemenangan, bukan umat pecundang. Amin. Mental kita mental kerajaan, saudara. Kita bisa mengalahkan musuh yang berlaksa-laksa. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya, tidak memakai kekuatanmu sendiri. Tetapi apa? Tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh sebab itu tidak akan pernah ada yang mampu menahan kita. Tidak ada yang pernah mampu menghadapi saudara dan saya. Kita akan menjadi seperti Kristus. Dimurnikan dan dimurnikan. Melalui apa? Persoalan demi persoalan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kehidupan penuh dengan persoalan, tetapi kita akan timbul seperti emas. Ada sebuah kisah juga mungkin. Kapal di tengah pelabuhan dia tenang. Ya, tetapi saudara, kapal dibuat bukan untuk tenang dia di pelabuhan. Kapal dibuat sedemikian rupa, didesain oleh seorang desainer kapal dengan material-material yang mendukung, yang baik dan luar biasa. Didesain begitu rupa untuk apa? Untuk dia mampu menghadapi lautan luas dengan gelombang yang luar biasa. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan desain saudara dan saya untuk mampu menghadapi rintangan, halangan, gelombang kehidupan yang ada. Dan saudara dan saya timbul sebagai pemenang. Emas yang murni juga. Emas yang tidak terkontaminasi dengan bahan kimia lain. Kehidupan dunia, daging dan lain sebagainya. Saudara dan saya ajak pagi ini untuk kita hidup berkemenangan. Di dalam Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Dimurnikan, dan terus dimurnikan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan ajar kami satu kebenaran yang luar biasa. Untuk kami dapat menjadi serupa dengan Kristus, di mana Kristus yang adalah anak Allah yang luar biasa pun dimurnikan dan dia mengalami kesempurnaan. Kami pun mau demikian Tuhan. Berkati kami untuk mampu jalani kehidupan kami dan keluar sebagai pemenang. Halangan, rintangan, cobaan, persoalan kami katakan welcome karena kami mampu. Lalu itu semua berdasarkan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami umat pemenang berjalan bersamamu. Haleluya. Amin. Demikian teman-teman, saudara-saudara yang kekasih. Umat berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan lupa tema kita bulan September adalah siap mengalami pemurnian iman dalam mengikut Kristus. Saudara dan saya siap-siap
Tapi nggak usah worry, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah sumber kekuatan kita akan memberikan saudara dan saya ekstra kekuatan. Tidak akan ada yang melebihi, melampaui kekuatan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia memberikan kekuatan tatkala kita membutuhkan dia. Haleluya. Sampai jumpa lagi dalam Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan.